Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana puasanya di hari ke-21? Insya Allah tetap semangat. Kali ini Ustazah akan meneruskan kisah Nabi Muhammad pada perang Taif dan perang Tabuk. Setelah perang Hunain usai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan harta rampasan dan tawanan perang. Kemudian datanglah para utusan dari Bani Hawazin. Mereka meminta agar Rasulullah memulangkan harta, wanita, dan anak-anak yang tertawan. Para utusan ini mengingatkan bahwa ketika kecil dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dirawat di lingkungan mereka. Hati Rasulullah yang penyayang amat terharu mendengarnya. Tahu berterima kasih dan mengingat budi orang lain sudah menjadi bawaan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun bertanya, anak-anak dan istri-istri kamu, ataukah harta kamu yang lebih kamu sukai? Rasulullah, kami disuruh memilih antara harta dan sanak keluarga kami. Mengembalikan istri-istri dan anak-anak kami tentu lebih kami sukai. Di hadapan pasukannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan bahwa beliau dan keluarganya melepaskan anak-anak dan kaum wanita Hawazin. Melihat itu, serentak para sahabat pun segera melepaskan para tawanan dan berkata, apa yang ada pada kami serahkan kepada Rasulullah. Adik-adik tersayang, pasukan muslim mengepung kota Taif. Kemudian mereka menyerang dengan manjanik, alat pelempar batu, dan tank. Tank ini berbentuk seperti rumah kura-kura yang besar. Para prajurit maju dengan berlindung di bawahnya untuk mengebor dinding. Namun, musuh yang cerdik menuangkan besi panas hingga tank itu terbakar. Pertempuran keras merebut benteng tidak berhasil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cara lain. Beliau memerintahkan agar kebun kurma dan anggur Taif yang terkenal itu dibakar dan ditebang. Namun, pihak musuh memohon agar beliau tidak melakukan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membatalkan perintahnya. Dalam pembagian harta rampasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan mereka yang baru masuk Islam dalam pembagian harta tersebut. Hati mereka masih lemah dan perlu diikat erat ke dalam Islam dengan cara yang cerdik dan bijaksana. Demikianlah begitu murah hatinya beliau, sampai orang-orang yang baru memeluk Islam mengerumuni beliau untuk meminta harta. Setelah itu, baru Rasulullah membagi-bagikan sisa harta rampasan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansor. Masing-masing mendapatkan 4 ekor unta dan 40 domba. Sedangkan para penunggang kuda masing-masing mendapat 12 ekor unta dan 120 domba. Jumlahnya tentu tidak seberapa dibandingkan dengan yang lain. Kebijakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pun mulanya tidak dipahami, sehingga ada segolongan sahabat yang kecewa. Tapi setelah diberi pengertian oleh Rasulullah, para sahabat pun bisa menerima. Setelah Rasulullah berhasil membebaskan tanah suci, Rasulullah mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan. Peristiwa apakah itu?
Peristiwa itu adalah meninggalnya Zainab, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak jatuh dari unta dan mengalami keguguran kandungan, Zainab memang tidak pernah sembuh. Kini keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup tinggal Fatimah Az-Zahra, karena Ummu Kulsum dan Ruqayyah juga telah lebih dahulu wafat. Hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih sekali. Namun dalam keadaan sedih pun beliau tidak pernah lupa dengan kebiasaannya. Beliau selalu pergi ke pelosok-pelosok sampai ke ujung kota. Allah pun menurunkan rahmat dan kasih sayang untuk menghibur hati Rasulullah yang sedang berduka. Lahirlah putra Rasulullah dari rahim Maryah. Saat itu usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lewat 60 tahun. Alangkah bahagianya hati beliau. Putra laki-laki itu diberi nama Ibrahim. Rasulullah memberi sedekah uang untuk setiap helai rambut Ibrahim kepada para fakir miskin. Rasulullah menyediakan pula 7 ekor kambing yang setiap hari diperah susunya untuk keperluan Ibrahim. Hampir setiap hari Rasulullah mengunjungi Ibrahim. Beliau sangat senang melihat Ibrahim tumbuh sehat. Senyum bayi itu seperti cahaya pelita yang menghangatkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kebahagiaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kelahiran Ibrahim terganggu. Peristiwa apakah itu? Setelah bertempur dengan kaum muslimin di perang Mu'tah, Kaisar Romawi tahu bahwa seluruh penduduk Jazirah Arab sudah sangat terpesona dengan kaum muslimin. Buktinya, akhir-akhir ini semakin banyak kabilah Arab yang memeluk Islam. Maka orang Romawi segera menyiapkan sebuah pasukan sebanyak 40.000 orang, termasuk di dalamnya ada kabilah-kabilah Arab yang menganut agama Nasrani. Mereka akan memusnahkan tentara Muslim, sehingga membuat orang lupa akan pengunduran diri tentara Muslim yang sangat cerdik pada perang Mu'tah. Keadaan di Madinah pun menjadi sangat genting. Situasi tambah mengkhawatirkan karena saat itu adalah musim panas menjelang musim gugur yang dikenal sebagai musim maut yang sangat mencekam di padang pasir. Panas telah mencapai derajat tertinggi. Semua orang lebih suka berdiam diri di rumah atau di kebun daripada bepergian, sehingga jalan-jalan di Madinah tampak lebih sepi daripada hari-hari biasanya. Namun tidak ada jalan lain bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain mengumumkan keberangkatan perang. Beliau memberitahu kabilah-kabilah yang telah memeluk Islam agar bersiap dengan pasukan sebesar mungkin. Keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat cermat dan bijaksana, sebab jika beliau menunggu musim panas berlalu, orang Romawi akan masuk jatuh ke dalam wilayah Islam. Begitu sulit dan beratnya perjalanan yang akan ditempuh kaum muslimin membuat sikap orang terbagi dua golongan, kaum munafik yang menolak pergi dan kaum beriman yang menyambut seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ragu lagi. Para sahabat yang berharta bahkan berlomba-lomba bersedekah. Pasukan ini dinamakan pasukan Usrah, artinya pasukan yang berangkat dalam keadaan penuh kesulitan. Dalam perjalanan, pasukan melewati Al-Hijr. Dahulu tempat ini merupakan kediaman kaum Samud yang durhaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mempercepat jalannya melewati lembah tersebut sambil menundukkan kepala. Di sebuah tempat, pasukan berkemah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan,
Malam ini janganlah kalian keluar jika tidak disertai seorang teman. Pesan itu disampaikan karena Rasulullah tahu bahwa tempat itu tidak pernah dilalui orang dan sering timbul badai pasir yang dapat mengubur orang maupun binatang. Dalam perjalanan itu, persediaan makanan menipis dan para sahabat menderita kelaparan. Namun Rasulullah memerintahkan agar semuanya mengumpulkan makanan yang tersisa. Setelah terkumpul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Setelah itu beliau berkata, "Ambillah dan penuhilah kantong-kantong kalian." Maka para sahabat memenuhi kantong-kantong mereka sampai penuh. Kemudian mereka makan sampai kenyang. Namun makanan itu masih bersisa. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Tabuk. Mereka segera menyiapkan diri untuk bertempur. Di hadapan pasukannya, Rasulullah berpidato dengan penuh semangat. Pasukan yang tadinya begitu letih, kini berubah menjadi pasukan berhati baja yang siap mati membela Islam. Kebulatan tekad pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terdengar oleh musuh. Keberanian Romawi ciut mendengar kehebatan kaum Muslim menyeberangi gurun tandus dalam cuaca yang sangat panas dan bekal seadanya. Tidak ada satupun kekuatan yang mampu menahan pasukan setangguh itu. Dihantui rasa khawatir, pasukan Romawi yang tersohor itu pun bergerak mundur sebelum lawannya terlihat. Mereka berpencar dan kembali ke daerah masing-masing. Kemenangan tanpa bertempur ini melambungkan nama pasukan Islam. Berduyun-duyun, para pembesar di daerah-daerah perbatasan Romawi mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdamai. Demikianlah kisah perang Taif dan perang Tabuk. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah Rasulullah ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.